Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, aku semua siswa-siswi kelas 11 TKR SMK Negeri 3 Kendal. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa berjumpa dalam kajian Walfiat. Pada kesempatan pagi ini kita akan belajar untuk materi mapel pemberian sasis dan pemindah tenaga. Kompetensi dasar yang kita pelajari pada pagi ini adalah menerapkan cara perawatan kopling dan merawat berkala kopling. Ya, kopling termasuk dalam sistem pemindah tenaga. Kita breakdown dulu untuk sistem pemindah tenaga. Itu terdiri dari engine, ada kopling di situ, ada transmisi, kemudian ada propeller, kemudian ada gardan, ada axle, dan ada roda. Ini komponen keseluruhan dari sistem pemindah tenaga. Ya, kopling sendiri pertama adalah fungsi kopling untuk menghubungkan dan memutuskan putaran ke transmisi. Syarat-syarat yang harus dimiliki oleh kopling diantaranya adalah harus dapat menghubungkan putaran motor ke transmisi dengan lembut. Yang kedua, harus dapat memindahkan tenaga motor ke transmisi tanpa slip. Yang ketiga, harus dapat memutuskan hubungan putaran mesin ke transmisi dengan sempurna dan cepat. Ya, prinsip kerja kopling yaitu ada dua prinsipnya, yaitu pada saat berhubungan dan pada saat tidak berhubungan. Pada saat berhubungan, pada pedal kopling tidak diinjak, ya, plat tertekan ke arah roda penerus oleh plat penekan karena adanya tekanan dari coil spring atau diafragma spring. Apabila poros engkol berputar, plat coating berhubungan dengan alur-alur input sub. Hal ini menyebabkan input sub berputar searah putaran kopling. Akibatnya, tenaga dipindahkan ke transmisi. Kemudian pada saat kopling tidak berhubungan, ditekan release bearing menekan tuas penekan kopling. Tekanan pressure lever berlawanan dengan tekanan coil spring. Hal ini menyebabkan pressure plat tertarik ke arah luar sehingga kopling bebas dan tidak terjadi perubahan tenaga mesin ke input sub. Di putaran mesin tidak diteruskan ke transmisi. Iya, jenis-jenis kopling ada positif klat atau dark klat. Ini seperti kita lihat di dalam gambar, ada dua poros, yaitu poros drive dan poros driven. Sehingga pada waktu ini berhubungan akan menjadi satu, sehingga poros driven akan meneruskan putaran ke poros drive akan meneruskan putaran ke poros driven, ya. Kemudian ada friction klat atau kopling gesek. Kopling gesek, ya, kronis ini seperti pada gambar. Prinsipnya itu sama, ada poros drive dan ada poros driven, ada poros penggerak dan ada poros yang digerakkan. Kemudian ada jenis kopling single plat klat. Ini yang digunakan pada mobil, pada umumnya menggunakan single plat klat ini. Jadi plat ini akan yang bergesekan dengan flywheel dan plat penekan. Yang ketiga adalah multi plat klat atau kopling plat banyak. Ini atau plat ganda yang banyak digunakan di sepeda motor. Plat ganda ini. Kemudian hidrolik klat atau kopling hidrolik. Pada prinsipnya hidrolik klat adalah penggeraknya menggunakan hidrolik. Tenaga yang digunakan untuk menekan dan melepas, untuk menekan atau mendorong release bearing melalui pedal yang diteruskan sampai dengan release pop itu menggunakan tenaga hidrolik. Nah, ini konstruksi dari kopling gesek yang biasa kita gunakan
di banyak kendaraan mobil ya. Ini ada flywheel yang berhubungan langsung dengan engine, putaran poros engkol. Kemudian ada clutch ya, ada kampas kopling, clutch disc, kampas kopling, pressure plate, plat penekan, kemudian dia beberapa spring, ya, oil coil di coil spring, kemudian ada clutch cover itu penutup clutchnya, ini ada release bearing, kemudian ada release fork. Ini satu komponen dari konstruksi kopling gesek. Ya, sekarang kita bahas adalah komponen utama dari kopling gesek. Kita pertama adalah plat kopling, berfungsi untuk meneruskan tenaga mesin dari flywheel dan plat penekan ke input sub transmisi. Ya, bentuknya seperti ini. Plat kopling ya. Kemudian kedua adalah plat penekan. Ya, berfungsi untuk menekan plat kopling terhadap flywheel dengan adanya tekanan pegas penekan atau diafragma spring. Ya, bila kita tidak pedalnya maka akan ketarik sehingga menyebabkan putaran tidak diteruskan, putaran dari poros engkol melalui flywheel tidak diteruskan ke transmisi. Kemudian pegas penekan berfungsi untuk memberikan gaya terhadap plat penekan ya. Seperti tadi dia di situ ada release bearing, dia akan tertarik bila pedal koplingnya ditekan melalui release fork dan diteruskan ke release bearing. Ya, ini yang keempat, rumah kopling atau tutup kopling. Rumah kopling atau tutup kopling berfungsi untuk dudukan komponen-komponen unit kopling sebagai tumpuan tuas penekan serta untuk mengurangi terjadinya pemutusan dan penghubungan tenaga mesin dengan akurat dan cepat. Ya, fungsinya berfungsi untuk dudukan komponen-komponen unit kopling. Ya, ini release fork atau tuas penekan berfungsi untuk meneruskan gaya pedal kopling yang melalui bantuan pembebas untuk menekan pegas penekan. Kemudian bantalan pembebas atau release bearing yang ke-6 berfungsi untuk meneruskan gaya dorong dari release fork ke tuas pembebas diafragma pada saat kopling ditekan. Ya, jadi fungsinya adalah menekan pegas diafragma atau diafragma spring sehingga plat penekan tertarik dan menyebabkan kopling tidak berhubungan dengan flywheel atau sehingga putaran mesin tidak diteruskan ke transmisi. Ya, kita lihat flywheel sekarang yang ke-6. Flywheel berfungsi sebagai permukaan gesek dengan kampas kopling. Ya, ini nanti sebagai permukaannya gesek dengan kampas kopling. Sekarang kita membahas yaitu penyebab gangguan pada kopling. Beberapa penyebab terjadinya gangguan pada kopling dan cara melakukan perawatnya. Yang pertama adalah sebaiknya tidak meletakkan kaki pada kopling secara terus-menerus pada pedal kopling saat kendaraan sedang melaju. Ini menyebabkan keausan lebih cepat pada diafragma dan release bearing. Ya, karena pijakan kaki kita terus-menerus itu akan menyebabkan release bearingnya juga tertekan dan tertekan terhadap diafragma spring sehingga kampas koplingnya juga sedikit bergesekan dan menyebabkan cepat aus. Yang ke-B yaitu ketika kendaraan sedang melaju lambat di jalanan yang menanjak atau berhenti sebaiknya tidak menggunakan teknik setengah kopling untuk mempertahankan posisinya, tetapi rem tangan karena akan mencapai penipisan kampas kopling. Ini yang sering terjadi pernah kita di luaran bahwa kopling itu kebakar atau terbakar karena penggunaan setengah kopling ini menyebabkan gesekan yang terjadi slip.
itu menyebabkan terbakar. Kemudian yang C adalah saat kendaraan hendak melaju dan melepas tekanan pada kopling sebaiknya dilakukan dengan halus. Karena bila dilakukan dengan kasar akan merusak plat kopling. Dan ketiga A, ada B dan C inilah semacam kebiasaan. Kebiasaan mengendarai yang bagus menyebabkan umur kopling menjadi lebih lama. Ya, menentukan cara perawatan kopling. Yang A, usahakan untuk secara rutin memeriksa apakah terjadi kebocoran minyak kopling. Biasanya terjadi pada beban yang terlalu berat saat menginjak pedal kopling. Dan ini kalau yang A adalah menggunakan mekanisme hidrolik. Ya, kalau menggunakan instrumen mekanis maka tidak ada tangki minyaknya. Yang B yaitu periksa dan pastikan setelan pada kopling sudah pas dan tepat. Ini setelan yang di sini yang dimaksud adalah setelan pedal kopling. Di situ kalau kita pedal kopling adalah setelannya untuk yang standar mobil, untuk Toyota biasanya 12 cm sampai 14 cm dari dasar lantai. Dan juga perlu diingat untuk pre-play-nya atau gerak bebasnya harus ada ukurannya tersendiri. Yang C, periksa juga tekanan pada pedal kopling. Biasanya kopling yang sudah mengalami kerusakan, koplingnya menjadi berat dan saat ditekan. Ini menggunakan feeling, kita injak pedal koplingnya, apakah terasaan berat atau nyaman untuk diinjak. Jadi kalau berat berarti ada masalah. Yang D, jika terlihat kebocoran oli sambungan transmisi dan mesin, sebaiknya segera mungkin diganti dengan bagian belakang seal crankshaft-nya. Jika dibiarkan, maka bisa menyebabkan slip pada kopling yang disebabkan oleh oli yang bocor tersebut. Ya, kita lihat secara kasat mata atau visual, sambungan dari transmisi dan mesin itu apakah ada kebocorannya. Ya, sekarang merawat berkala kopling. Yang A, melakukan perawatan berkala kopling. Langkah pemeriksaan antara lain yang pertama adalah pemeriksaan roda gaya atau flywheel. Roda gaya harus memiliki permukaan datar untuk mencegah getaran dan untuk memberikan koefisien gesek yang diperlukan. Dengan melihat apakah kerusakan ada pada gigi yang berhubungan langsung dengan motor starter. Ya, biasanya kita lihat gigi dari flywheel ini apakah ada yang bermasalah, ya kan? Kemudian pemeriksaan secara ukuran, yaitu kita menggunakan dial indikator, kita cek keolengan maksimal adalah 0,1 mili. Dengan kita putar permukaan itu, kita setting dulu, kalibrasi dulu dial indikatornya, kita putar sampai 360 derajat. Ya, apakah di dial ini menunjukkan lebih dari 0,1? Ya, kalau ada lebih maka perlu dilakukan perbaikan. Tetapi bila ketebalan dari flywheel ini sudah tidak mencukupi, ya sebaiknya ganti flywheel saja. Kemudian ada pemeriksaan kerataan dari flywheel menggunakan kita biasanya penggaris yang panjang. Kita masukkan pulernya di antara sela-sela itu. Ya, kemudian pemeriksaan quad cover assembly. Quad cover harus diperiksa secara visual terhadap permukaan quad cover dan kerusakan permukaan gesek. Permukaan quad cover dan roda gaya yang terpasang harus benar-benar merata, tidak boleh ada celah. Ini secara visual. Kemudian pemeriksaan pegas diafragma atau diafragma spring dari kausan. Kita menggunakan kaliper dengan metode kaliper yang ukuran dalam, ya. Kita bisa lihat di situ limit dari kedalamannya. Kedalaman ini yang terjadi di sini adalah maksimal 0,6. Ini biasanya terjadi karena gesekan dengan rilis
bearing ya, dan lebar cekungnya itu maksimal di 5 mili. Kemudian sekarang pemeriksaan pada plat kopling melalui meliputi pertama, pemeriksaan secara visual adalah melihat apakah ada kotoran, luka bekas gesekan terbakar, tergores atau retak. Jika ada kotoran, luka bekas gesekan terbakar atau terbakar, tergores, dan itu hanya sedikit dapat dibersihkan dengan kertas amplas yang halus. Jika kerusakannya parah, ganti dengan yang baru. Ya, secara visual untuk pemeriksaan plat kopling atau kampas kopling. Kemudian yang B, pemeriksaan dan pengukuran kedalaman paku keling ya, dengan menggunakan kaliper pengukuran dalam jangka sorong atau kaliper. Batas kedalaman paku keling adalah 0,3 mili. Jika kedalaman sudah melebihi spesifikasi, ganti dengan plat kopling yang baru. Yang C, pemeriksaan kerusakan pada kerusakan torsen damper. Torsen damper ini kita sentuh, kita goyang-goyang, ya kan? Apakah kocak atau masih bagus? Jika ditemukan kekocakan atau kerusakan pada torsen damper, ganti dengan unit yang baru. Yang D, pemeriksaan keausan atau kerusakan alur-alur hub kaitan pasangan plat kopling pada input sub transmisi. Plat kopling harus bergerak dengan mudah tetapi tidak longgar. Jika macet atau longgar, ganti dengan plat kopling baru. Ya, alur-alur hub itu di porosnya itu apakah ada yang tidak sesuai, yang sudah longgar atau macet, bahkan bisa diganti. Pemeriksaan yang pemeriksaan run out plat kopling. Ya, biasanya kita pakai poros kita puter ya, plat kopling yang kita puter dengan roller, instrumen mesin, alat pemutar, dan dial indikator. Periksa run out kopling. Bila run outnya melebihi 0,8 mili, ganti kopling dengan yang baru. Sehingga sudah, kalau melebihi sudah dianggap oleng atau olengannya melebihi dari spesifikasi. Ya, pemeriksaan pada plat kopling ya, ini passing atau kampas kopling, repeat atau paku keling, torsen damper tadi ya, plat hub gigi-giginya ada yang macet, ada yang mungkin sudah rusak, kemudian ada displat atau plat kopling. Ya, run out pada kopling ya, tadi yang mesin roller tadi, roller instrumen, mesin alat pemutar, ya, dengan linear indikator, periksa run out plat kopling. Bila melebihi dari 0,8, goyangannya secara vertikal, maka gantilah plat kopling yang baru. Jadi pemeriksaan release bearing. Pemeriksaan release bearing, putar release bearingnya dengan tangan bila tenaga pada arah aksial. Ya, jika putaran kasar atau terasa ada tahanan, sebaiknya ganti dengan yang baru. Kemudian yang metode kedua pemeriksaan release bearing yaitu tahan hub dan case dengan tangan, kemudian gerakan pada semua arah. Ya, untuk memastikan shape centering sistem agar tidak tersangkut. Hub dan case harus bergerak kira-kira 1 mili. Jika kekocakan berlebihan atau macet, sebaiknya diganti. Ini pemeriksaan oleh release bearing. Ya, ini penyetelan pedal kopling, tinggi pedal kopling. Jarak antara lantai kendaraan ke atas pedal kopling yang tadi kita sudah bahas. Kalau di mobil Toyota biasanya antara 12 sampai 14 cm atau 220 mili sampai 140 mili. Jarak bebas atau free play pedal kopling. Jarak bebas normalnya berkisar 15 sampai 25 mili atau 1,5 sampai 2,5 cm. Cara mengukurnya itu dengan menekan dengan lembut pedal kopling dengan menggunakan jari tangan sampai adanya terasa sedikit tahanan, itulah yang dinamakan jarak bebas. Jadi free play ini kita tekan dengan tangan tidak menyebabkan pergerakan dari release bearing menekan diaphragma spring. Ini namanya
preplay. Pengukuran keausan keratan plat penekan. Lakukan pengukuran kerataan plat kopling dengan straight edge ya, penggaris itu ya, dengan fuller gauge. Ketidakrataan maksimal adalah 0,5 ya. Kita gunakan itu straight edge, kita masukkan fulernya, bila melebihi dari 0,5 mili bisa masuk, berarti bermasalah, harus di-scrub. Scrub atau di mesin bubut. Berikutnya kita lihat video tentang identifikasi komponen dan perawatan kopling serta perawatan berkala kopling yang sudah Pak Imam buat. Selamat pagi anak-anakku semua. Dalam kesempatan yang baik ini, Pak Imam akan menjelaskan tentang materi atau kompetensi dasar menentukan perawatan kopling dan melakukan perawatan berkala kopling. Dan di sini kita sudah ada bahan dan alat untuk praktek perawatan kopling dan perawatan berkala kopling. Di sini ada trainer kopling, di sini ada plat komponen dari kopling, kemudian alatnya ada kunci 19 nanti untuk mengikat poros empal, kemudian ada kunci 12 digunakan untuk menyetel ketinggian dari pedal kopling, kemudian ada puller digunakan untuk mengetahui celah dari flywheel, kemudian ada jangka sorong nanti digunakan untuk mengukur kedalaman paku keling, dan ini HP saya gunakan untuk center ya. Malah jadi sebelum Pak Imam akan menjelaskan tentang perawatan berkala dan perawatan menentukan perawatan kopling, malah kita ketahui bahwa kopling adalah termasuk dari bagian dari pemeliharaan chassis dan pemindah daya. Jadi merupakan salah satu komponen dari pemeliharaan chassis dan pemindah daya, di mana letak dari kopling itu ada di bawah dari mobil. Di situ ada engine kemudian ada hubungan dengan flywheel ada kopling, baru ada transmisi, kemudian ada poros impal, ada gardan, dilanjutkan oleh axle dan roda. Nah, jadi fungsi dari kopling adalah memutus dan menghubungkan putaran dari mesin ke axle. Dan kopling mempunyai syarat-syarat yang baik adalah yang pertama, kopling harus mampu menghubungkan putaran dari mesin ke transmisi dan axle dan poros penggerak dengan lembut. Kemudian syarat yang kedua adalah mampu memindahkan putaran itu tanpa slip. Yang ketiga adalah mampu memutus putaran dari mesin ke axle atau ke transmisi, poros penggerak dan axle dengan cepat dan mudah. Oke, kalau kita sudah bicara tentang masalah kopling, malah kita belajar masalah part yang ada di kopling. Ya, sini adalah plat yang ada di kopling. Di sini ada tuas release spoke ya, itu tuas pembebas, kemudian ada release bearing atau latar atau bantalan pembebas, kemudian ada ini rumah kopling dilanjutkan oleh diafragma spring, kemudian dilanjutkan oleh plat kopling. Di sini ada plat penekan nanti dan ada flywheel. Jadi ini part-part yang ada di kopling, di mana prinsip kerja kopling adalah bila kopling itu berhubungan atau tanpa tekanan, maka dari putaran dari flywheel ini akan diteruskan langsung ke input shaftnya dari transmisi. Jadi putaran itu langsung bisa dari mesin ke axle langsung bisa berjalan. Kemudian kalau pas posisi tidak terhubung, apabila kita release block-nya itu menekan, kita tekan ya,
Kemudian release bearingnya itu akan menekan diafragma spring, mengakibatkan dari plat menekan dan kampas kopling tertarik sehingga flywheel ini tidak berhubungan dengan plat kopling atau kampas kopling. Jadi pas substitusi itu putaran dari mesin tidak disalurkan langsung ke transmisi, poros penggerak, dan axle dan roda. Oke. Itu yang masalah untuk prinsip kerja. Sekarang kita bicara para menentukan perawatan berkala kopling. Jadi satu yang perlu kita ketahui bahwa kita buka dulu kapnya. Kita buka kapnya dulu, kita bantuan oleh HP. Jadi ini ada master kopling ya, berisi oli sebagai tekanan, karena ini koplingnya poling hidrolis, maka penggeraknya adalah cairan fluida. Nah, di sini ada master, kita lihat cek apakah ada kebocoran di situ. Ya, ini walaupun usianya sudah tua kayak mobil Kijang, tapi alhamdulillah aman, tidak ada masalah. Ya. Kemudian kalau kita sudah pastikan itu langkah pertama dari menentukan perawatan kopling adalah mengecek dulu master silinder dari kopling itu. Kemudian kita menentukan, kita pakai kunci 12 ya, lihat di sini, menentukan tinggi pedal. Jadi setelan dari pedal koplingnya sudah benar atau tidak. Ini pedal ya. Kemudian di depan itu ada ini ya, ada penyetelan ya. Kemudian ini pedal kopling, kita cek dulu jarak ketinggian koplingnya ya. Di sini 14 cm. Kemudian kita jarak bebasnya itu 12,5 cm, jadi jarak bebasnya 14 kurangi 12,5, jadi ada 1,5, artinya standar bagusnya adalah 1,5 sampai 2,5, jadi ini kopling setelannya masih bagus. Kemudian kita lanjut dengan tekanan pedal koplingnya ini. Kalau pedal koplingnya itu terasa berat, maka sudah untuk digunakan untuk reparasi atau perbaikan. Kita lihat dulu pedalnya, kita tekan ya, alhamdulillah tidak begitu berat, normal, jadi tekanan pada kopling masih bagus. Kemudian langkah terakhir dari menentukan perawatan kopling adalah dengan mengecek sambungan dari engine ke transmisi. Adakah bocoran di situ? Kita lihat sambungannya itu kering, tidak ada masalah ya. Jadi untuk perawatan berkalanya sudah oke, bagus. Kemudian kita melakukan perawatan berkala untuk komponen ya. Jadi ini release pop. Kita lihat secara visual perawatannya, apakah ada yang bengkok, apakah ada yang tidak benar ya. Walaupun sudah tua tapi masih bagus, tidak ada yang bengkok. Kemudian ini adalah release bearing. Release bearing ini pengecekannya adalah pemutaran secara aksial, putar balik dan kekocakan. Bila diputar balik secara aksial tidak ada kekocakan, maka release bearing ini masih bagus ya. Saya pikir sudah masih bagus karena tidak ada kocak di sana sini dan masih utuh. Kemudian kita menginjak ke diafragma spring ya, diafragma spring ini spring. Pengecekannya adalah bila dikatakan bagus apabila ada kedalaman atau ini kan berhubungan dengan
dengan release bearing, maka dia ada semacam luka. Karena ini mungkin baru, ya belum pernah kepakai walaupun kotor tapi belum pernah kepakai. Jadi sini harusnya adalah mengukur seperti ini. Bila ada di sini ada luka, biasanya diukur seperti ini. Pakai jangka sorong pengukuran diameter dalam. Ya, standarnya adalah 0,6 dan lebarnya sini adalah 0,5 karena ini diafragma springnya masih kondisi baru, tidak ada luka sama sekali. Boleh dikatakan bahwa ini adalah bagus. Kemudian part yang lain yaitu sini dulu. Ini adalah part penekan atau pengukurannya menggunakan, kita pakai fuller, ya dikatakan bagus apabila kurang dari ada celahnya 0,1, kita langsung ke 0,1, kita beri celah, masuk enggak, ya tidak masuk, artinya bahwa plat penekan ini dalam kondisi bagus. Kemudian ini adalah plat kopling, ya. Plat kopling terdiri dari platnya sendiri, ada paku keling, ada hubnya ini, kemudian ada damper, ya, damper namanya, damper klap, ya. Ya. Yang kita cek pertama adalah kedalaman dari paku keling. Kedalaman paku keling yang dibagus adalah sebesar 0,3 mm. Kita cek, dipilih salah satu, ya. Nanti dicek semua kalau memungkinkan, ya. Ini adalah 0,3, artinya masih bagus untuk paku kelingnya. Kemudian damper klapnya, pengecekannya hanya cuma di kocak-kocak seperti ini. Kalau terjadi kekocakan, maka damper klapnya dalam keadaan jelek, dan kalau sudah jelek harus diganti satu set. Dan ini terjadi kekocakan, ya, kekocakan di sana sini, maka rekomendasinya adalah diganti. Dan alur koplingnya ini, hub slipnya ini, giginya masih bagus, sebenarnya masih bisa digunakan. Kemudian kita menuju ke flywheel, ya. Ini flywheel, ya. Ada dua hal yang harus kita cek, yaitu pertama kerataan dari flywheel itu, ya. Kerataan flywheel yang diizinkan adalah 0,1. Kita cek, kita pakai penggaris, ya. Sepertinya harus pakai pisau perata karena pisau peratanya kebetulan belum ada, ya. Kita cek seperti ini, kita masukin, ya. Bila ini bisa pular 0,1 bisa masuk, maka flywheel ini bermasalah, ya. Ya, tidak masuk, artinya bahwa flywheel itu bagus. Biar Mas, tolong jenengan kesini sebentar, ya. Ini gini, kan minta tolong nanti diputer, ya, tapi sesuai perintah saya. Ya, kita akan melakukan keolengan dari flywheel, ya. Ini flywheel kita menggunakan dial indikator, kita pasang di dudukan yang aman, kemudian kita set dulu 0, ya. Kita set dulu 0. Ya, kemudian kita set ini posisi 0, ya. Setiap strip ini nanti bernilai 0,01. Monggo Mas diputar, ya, kita putar terus, ya, terus atau putaran penuh 360 derajat, ya, terus. Oke, makasih. Jadi tadi bergerak dari angka 0 sampai ke 85, artinya ada sekitar 15 strip. Jadi kondisinya bahwa keolengan dari flywheel ini adalah 0,15, sehingga perlu direkomendasikan untuk di scrub. Itu kita pemeriksaan secara perawatan berkala dan menentukan cara perawatannya untuk kopling. Saya pikir sudah semua, mungkin
nanti bisa dipraktekkan oleh anak-anakku semua. Semoga bermanfaat. Sebelum kita akhiri, saya mohon maaf apabila ada kekeliruan, dan ini pembelajaran yang berkelanjutan. Salam sehat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi yang Pak Imam tampilkan. Terima kasih waktunya. Semoga bermanfaat dan berguna buat pembelajaran. Mohon maaf, sebelum saya akhiri, mari kita jajal SMK. SMK bisa, SMK asik, SMK bisa asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.